Sobat Bara, jumpa lagi bersama saya Novara Krisna. Saya sekarang ditemani oleh Gendis. Hai. Kita sekarang berada di Desa Suat, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Di sini ada air terjun Suat. Katanya bagus banget. Kita mau coba lihat, tapi sebelumnya kita ikuti protokol kesehatan, kita cuci tangan dulu. Sobat Bara, Suat Waterfall, sebelum masuk kita harus beli tiket. Untuk dewasa 15.000, anak-anak 10.000. Selamat datang di Suat Waterfall. Oke, makasih. Let's go. Sobat Bara, kita sudah sampai di gerbang Suat Waterfall. Dari sini menuju air terjun itu sekitar 5 menit. Let's go. Sobat Bara, inilah trek menuju waterfall atau air terjun. Treknya bagus, ada pagarnya dari bambu, cukup asri, kanan kiri hijau. Untuk yang anak kota, sekali-sekali harus ke desa biar dapat udara segar. Ternyata jalannya tidak lurus-lurus aja, tapi ada nikung. Jalan ke tempat yang asik memang tidak semulus jalan tol Ferguson. Harus melewati beberapa tangga. Harus melewati beberapa tangga, belok. Cukup untuk exercise sebenarnya. Ya, cukup untuk exercise biar otot-otot panas, tidak kram kalau sudah terjun ke air. Betul sekali. Sudah sampai di atas tangga terakhir, menuju waterfall. Sampai tempat terjun ternyata pada di sini ada tempat selfie, ya. Suat Waterfall. Sebenarnya bukan tempat sampah, jadi jangan buang sampah sembarangan. Ya. Buat yang suka selfie ini bagus. Nah, ayo. Ya, Sobat Bara, ini juga merupakan spot foto yang bagus selain yang di atas tadi. Yang bagusnya sini Gendis, ada tempat pijakan. Ya. Yang Jadi bagus. ada beberapa spot kalau mau ambil foto itu kita bisa menentukan sendiri. Ya, dan ada tempat pijakan, jadinya kalau dia nggak licin, tempat pijakannya bagus, lumayan safety, tapi tetap harus hati-hati ya. Sudah debat. Di tingginya 15 ya? Sekitar kurang lebih 15 meter lah. Kok kayaknya pendek ya? Coba dipanjang. Ini tingginya 15 meter. Sepertinya seger banget ini. Ya. Sebenarnya nggak sabar untuk kita bisa harus renang di bawah. Harus. Dan ada rakit
juga ada rakit dari bambu diikat. Kita mau cobain. Oke. Sobat Bara, sekarang saya sudah bersama Juru Bendesa Adat Suat, Bapak Kakan Putu Sudibyo. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Yang mau tanya-tanya nih, Ki, sudah berapa lama nih, Ki, objek wisata nih, Ki, dikembangkan? Objek ini dimulai tahun lalu, tepatnya sekitar bulan September 2019. September 2019. Oke. Sudah hampir setahun ya, sekarang Agustus sudah hampir setahun ya? Hampir setahun, tapi karena kemarin kami mulai dengan akhir tahun, di mana kondisi pada situ bagus. Setelah itu bulan Februari sudah kena corona, Ya. jadi memang agak hidup sedikit, ada penurunan sedikit dari sisi jumlah kunjungan lah. Oke, waktu Desember itu kan peak season tuh di Bali. Berapa kunjungan saat itu? Kalau Desember tahun lalu kami bisa mencapai angka 70 sampai 90 tamu wisatawan asing setiap hari. Setiap hari 70 sampai 90. 90. Kalau lokalnya? Kalau lokalnya mungkin antara 30 sampai 40-an lah. Oh, malah lebih sedikit lokal. Lebih sedikit karena memang kami sebelumnya memang orientasi kami awalnya memang wisatawan asing karena kami berdekatan dengan objek wisata Ubud. Oh, iya, jadi iya. tamu wisatawan yang dari Ubud biasanya rekomendasinya ke sini. Nah, selain memang belakangan juga wisatawan yang tinggal di Kuta, di Nusa Dua sudah mulai ke sini gitu. Oh, gitu. Cara promosinya dengan di Ubud seperti apa? Kami selama ini menggandeng sejumlah pihak, baik itu pribadi maupun instansi. Kami mencoba melalui media sosial, Media sosial ya. sehingga kami cepat bisa menyampai ke masyarakat. Bahkan ini kalau media sosial sekarang kan sudah mengglobal ya, Iya. jadi dengan kita naik di media sosial, kemungkinan respon dari wisatawan itu semakin tinggi gitu. Dengan tinggi. Semenjak COVID, terus sekarang sudah new normal, sempat tutup apa tetap dibuka? Gitu? Kami mengikuti imbauan pemerintah ketika COVID, penetapan darurat nasional, kami tutup. Dan sekarang setelah ada SK Gubernur tentang new normal, tentang adaptasi kehidupan baru, kami udah mulai mencoba untuk buka lagi gitu. Buka lagi. Sementara sudah ada kunjungan dari Setelah dibuka oleh Pak Gubernur, kemarin kami sudah sampai di level 35 orang per hari. Oh, sudah. Pas hari Minggu lah. Hari-hari itu sudah hampir libur. sama dengan yang sebelum COVID ya, 35 orang Tapi per kebanyakan sekarang lokal ya, malah, lokal kan Bali. waktu sebelum itu kan 70-90 yang manca, Yang 30 mancanegara, lokal. lokal. Untuk lokalnya kembali ya, sudah kembali. Yang lokal ini malah yang baru-baru datang. Oh, yang baru-baru. Karena kan mungkin kemarin karena udah lama di rumah bosan, Ya. orang lokal ini mungkin perlu refreshing, Ya. objek wisata Suat Waterfall ini bisa menjadi pilihan lah. Iya betul. Kalau strong pointnya waterfall ini dibandingkan waterfall yang sejenis di daerah sini gimana? Sebenarnya kalau kita bicara masalah waterfall, air terjun, di sekitar Gianyar ini kan banyak, ada banyak kompetisi lah, kompetitor lah. Iya. Ya, tapi kami tidak risau dengan hal itu karena masing-masing waterfall itu memiliki kekuatan tersendiri. Betul, betul. Kalau kami lebih mengutamakan kondisi yang masih alami, kami juga punya relief kayak ini, kayak ada empasnya, ada Ya, ikannya, empas, dan ikan. juga mungkin akses kami dari waterfall yang lain kami jauh lebih dekat. Oh, di sini lebih Kalau dekat. yang lain mungkin untuk menuju waterfallnya jauh jaraknya, Ya. jadi wisatawannya mungkin agak terengah-engah. Tapi Ya. kalau kami nyaman di sini karena jarak turunnya itu juga Sekitar agak kecil. 3-5 menit ya, tadi. Andalan kami yaitu kami memiliki rakit. Jadi iya. di tempat lain tidak ada rakit, kami yang memiliki rakit, maka di situ strong point kami. Itu mungkin. strong pointnya. Ya. Bagus sekali. Selain itu fasilitas juga lumayan lengkap ya. Tadi saya lihat ada kamar ganti, toilet. Nah, kami berusaha untuk memenuhi standarnya lah, karena kan kami baru buka, jadi dalam standar dulu, standarnya itu ada apa? Misalnya penyiapan kamar ganti, penyiapan
Mungkin kami punya bar mini, Bar mungkin mini ya. kami juga sekarang sedang menyiapkan ini balai bengong, Balai bengong, dan di atas juga sudah balai bengong. Nanti kalau ada hujan dulu, Ah. kami sekarang sudah bisa untuk ya berteduh lah. Berteduh di sana. Bagus. Intinya begini, kami berharap dengan adanya SWAT Waterfall ini, kami kembali kepada roh dari Perda 4 2019, di mana dalam Perda itu dikatakan bahwa kekuatan ekonomi desa adat ini perlu dibangun. Betul. Berdasarkan itulah kami berusaha untuk bagaimana kami menciptakan desa adat yang mandiri. Ini salah satu potensi yang kami garap untuk awalnya, karena harapan kami itu dengan potensi awal ini nantinya akan memberi masukan ke desa adat, sehingga tujuan kita untuk menjadi desa adat yang mandiri, mengurangi beban kramo bisa terpenuhi. Ketika nanti beban kramo sudah berkurang dengan adanya pemasukan dari potensi ini, nanti kemungkinan kita dalam memperkuat kita sebagai adat dan budaya Bali ini akan jauh lebih baik gitulah. Wah, luar biasa. Selain itu juga itu merupakan dibandingkan kompetitor kan kebanyakan swasta ya yang lola ya. Kalau ini desa adat yang lola. Nah, kami berbasis desa adat. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat di sini, kami memang memiliki sejumlah lahan-lahan yang dimiliki oleh pribadi. Tapi kami berusaha dengan cara win-win solution, mereka bersedia untuk dikelola oleh desa adat gitu. Karena intinya kami membangun untuk kepentingan kramo, jadi ya. lebih gampang pendekatannya gitu. Harapannya Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin bisa disampaikan di sini, apa harapan ke depannya? Harapan kami objek ini bisa berkembang, makin banyak wisatawan asing, domestik, lokal yang datang ke sini. Karena kami ingin jika sudah bisa rame, jika jumlah kunjungan sudah banyak, otomatis pendapatan kami meningkat, dan otomatis juga kesejahteraan kramo kami di desa ini bisa lebih meningkat. Harapan kami juga kepada pihak instansi yang selama ini juga telah membantu, khususnya pemerintah Kabupaten Gianyar yang sudah memberi komitmen yang bagus, dan juga pihak Bank BPD Bali yang selama ini sudah membantu kami. Kami berharap terus didampingi sehingga kami ke depan, karena dalam tahap ini kan baru awal kami, ada beberapa tahap yang harus kami lakukan sehingga step-step ini bisa berlanjut, sehingga kami bisa menjadi objek wisata yang lengkap yang tidak meninggalkan khas alaminya gitu. Sobat Bara, sampai di sini dulu laporan kita dari SWAT Waterfall, karena kita ada satu tempat lagi yang akan kita buatkan konten, yaitu di Bali Fantastic. Ya, dan tentunya support acara ini untuk kita terus bisa jalan-jalan dengan cara subscribe. Thanks for the good place. Thanks for the good part, and thank God for the good karma.